Selamat datang lagi di Serba Tahu, tempat kamu belajar hal-hal penting tentang pertanian. Kali ini, kita bakal ngobrolin satu topik yang lagi jadi masa depan dunia. Smart farming. Yep, pertanian pintar. Mungkin awalnya kedengarannya kayak istilah rumit yang cuma bisa dipahami sama anak teknik atau ilmu NASA. Ya, tapi tunggu dulu. Di video ini, aku bakal ajak kamu buat kenalan lebih dekat dengan dunia smart farming. Apa itu smart farming? Teknologi apa aja sih yang dipakai? Gimana cara kerjanya? Dan apakah semua petani bisa ikut masuk ke dunia pertanian yang canggih ini? Nah, kalau kamu penasaran, kenapa sekarang pertanian udah kayak gabungan antara ladang dan laboratorium? Dan gimana teknologi bisa bantu petani hidup lebih sejahtera, sekaligus hasil panennya makin bagus? Stay tune sampai habis ya. Sebelum kita bahas semuanya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Yuk, kita mulai! Pernah nggak sih kamu ngebayangin suatu hari nanti lahan pertanian bisa ngomong sendiri, kayak bilang, "Aku haus, siramin dong," atau "Ada hama nih, cepat obatin aku sebelum panennya gagal." Dulu, hal kayak gitu cuma ada di mimpi atau film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, itu semua udah jadi kenyataan. Inilah era baru dalam dunia pertanian. Kita menyebutnya smart farming, sebuah konsep yang mungkin terdengar canggih banget dan sudah mulai diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Mulai dari sawah di Subang sampai ladang di Yogyakarta, para petani mulai megang tablet dan HP, bukan cuma cangkul. Smart farming itu intinya adalah memanfaatkan teknologi sensor, drone, sampai AI atau kecerdasan buatan buat bantu petani ngambil keputusan. Bukan lagi bertani dengan cara nebak-nebak. Bukan berdasarkan perasaan atau warisan cara lama, tapi berdasarkan data real-time langsung dari ladang. Misalnya nih, melalui dashboard digital, petani bisa tahu kapan tanahnya butuh disiram, berapa kelembapan idealnya, atau bahkan kapan waktu terbaik buat tanam dan panen. Menurut Jurnal Agriculture and Human Values tahun 2021, smart farming bisa ningkatin efisiensi pemakaian sumber daya sampai 50% dan bisa ngurangin risiko gagal panen hingga 30%. Gokil kan? Nggak cuma itu, FAO juga bilang, teknologi presisi dalam pertanian bisa jadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan global. Apalagi di tengah tantangan besar kayak perubahan iklim dan lonjakan populasi. Tapi mungkin kamu masih penasaran, emang smart farming itu bentuknya kayak gimana sih? Apakah harus pakai drone jutaan rupiah? Atau mesti langganan satelit luar angkasa? Tenang aja, smart farming itu luas banget. Ada yang bentuknya sederhana, kayak sensor kelembapan tanah yang bisa dihubungkan ke HP lewat Bluetooth. Ada juga yang super canggih, kayak traktor otomatis yang bisa menyemprot pupuk dengan presisi tanpa perlu disopirin. Intinya, bukan mahal atau murahnya alat, tapi cara berpikirnya. Smart farming ngajarin kita buat mulai percaya sama data, bukan cuma insting atau kebiasaan lama. Dulu, kita nyiram tanaman kalau tanahnya udah kelihatan retak. Sekarang, kita tahu kelembapan tanah secara detil. Dulu gagal panen, ya udah pasrah. Sekarang, kita bisa deteksi potensi kerusakan dari awal, asal datanya kita kumpulin, kita baca, dan kita pakai buat ngambil keputusan yang tepat. Makanya, kalau kamu petani muda, pengusaha agritech, atau orang yang peduli sama masa depan pertanian kita, kamu wajib kenal sama konsep smart farming ini. Karena smart farming itu bukan cuma soal alat keren, tapi soal cara baru buat bertani yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi utama dalam smart farming. Jadi gini, bayangin kamu punya ladang, tapi kamu kelola kayak kamu ngatur akun media sosial. Semua data dari kelembapan tanah, suhu udara, sampai kondisi kesehatan tanaman bisa kamu pantau langsung dari layar HP kamu. Kedengarannya futuristik, tapi faktanya semua ini mungkin berkat teknologi-teknologi utama dalam dunia smart farming. Teknologi pertama yang jadi fondasi adalah IoT, atau Internet of Things. Teknologi ini adalah jaringan alat dan sensor yang bisa ngobrol satu sama lain dan otomatis ngirim data ke sistem pusat. Misalnya, sensor kelembapan tanah bisa langsung kasih tahu, "Hey, tanah di blok B udah kering banget, waktunya nyiram." Selain itu ada juga sensor pH, sensor suhu, bahkan kamera visual yang bisa mendeteksi perubahan warna daun dan tanda-tanda awal munculnya penyakit tanaman. Semua data ini dikumpulin real time
dan langsung masuk ke dashboard digital, sehingga petani bisa ambil keputusan secara cepat dan akurat. Menurut International Journal of Advanced Computer Science tahun 2021, IoT dalam pertanian bikin proses pengumpulan data jadi lebih cepat dan presisi, serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan di lapangan. Setelah data dikumpulkan, muncul pertanyaan, siapa yang menganalisis data sebanyak itu? Jawabannya adalah Artificial Intelligence, atau AI, otaknya smart farming. AI ini bisa mengenali pola serangan hama, memprediksi cuaca lokal, bahkan menghitung dosis pupuk paling tepat berdasarkan histori lahan kita. Salah satu contoh penerapannya adalah platform EA bernama Cropin yang udah dipakai di India dan Afrika dan terbukti bisa meningkatkan hasil panen sampai 40%. Referensi dari Science Direct tahun 2022 menyebutkan bahwa AI sangat krusial dalam sistem pendukung keputusan dan prediksi pertanian presisi. Teknologi selanjutnya yaitu aplikasi dan software manajemen pertanian. Sekarang ada banyak aplikasi lokal seperti Ritz Bertani dan versi internasional seperti Farmlogs yang bantu petani mencatat jadwal tanam, panen, penyemprotan, dan prediksi cuaca. Semuanya bisa diakses dari HP. Jadi pengelolaan lahan lebih sistematis, efisien, dan terencana. Dan terakhir, teknologi yang paling terasa masa depan adalah otomatisasi. Bayangin traktor tanpa sopir, mesin siram otomatis, atau bahkan robot pemetik buah seperti yang dipakai di Jepang. Di Belanda, bahkan sudah ada greenhouse super canggih yang dikendalikan penuh secara otomatis. Petani cukup duduk di ruang kontrol, dan seluruh proses dari tanam sampai panen ditangani sistem. Gila keren kan? Referensi dari Wageningen University tahun 2023 menyebut bahwa otomatisasi pertanian adalah masa depan produksi pangan yang efisien dan berkelanjutan. Nah, semua teknologi ini memang terdengar keren banget. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya para petani bisa memanfaatkannya? Apakah harus modal gede dan harus jago teknologi? Kalau kita dengar istilah smart farming, mungkin yang langsung kepikiran itu perusahaan besar, greenhouse super canggih, atau petani di luar negeri yang udah pakai AI dan robot. Tapi sebenarnya, smart farming bukan cuma buat yang punya modal gede. Ini bukan tentang seberapa mahal alatnya, tapi seberapa cerdas kita menggunakannya. Smart farming itu luas, seperti spektrum. Di ujung satu, ada perusahaan agribisnis besar yang pakai drone dan citra satelit harian. Di ujung lainnya, ada petani kecil yang mulai pakai aplikasi jadwal tanam atau sensor kelembapan sederhana. Dan dua-duanya valid. Dua-duanya termasuk smart farming. Menurut studi dari Asian Development Bank tahun 2022, salah satu kunci adopsi smart farming di negara berkembang adalah aksesibilitas teknologi sederhana. Misalnya sensor buatan lokal, aplikasi cuaca, atau pelatihan berbasis komunitas. Bahkan di Indonesia, udah banyak petani yang mulai pakai teknologi smart farming sederhana, misalnya kelompok tani yang nyewa drone buat pemupukan, atau petani yang pakai greenhouse sederhana dengan sistem irigasi otomatis menggunakan sensor buatan lokal. Terus, soal modal, emang sih, kalau kamu mau beli drone atau sistem IoT full set, bisa makan biaya puluhan juta rupiah. Tapi banyak alat yang sekarang bisa dirakit sendiri, atau beli versi ekonomisnya. Contohnya, sensor kelembapan tanah berbasis Arduino itu bisa kamu dapetin dengan harga di bawah Rp500.000. Aplikasi pencatat tanam seperti Ritz Bertani bahkan bisa diakses secara gratis di Android. Teknologi smart farming bisa diterapkan secara bertahap, mulai dari low-tech ke high-tech, tergantung kondisi sosial ekonomi petani. Jadi bukan tentang siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling adaptif. Terus, siapa yang bisa mulai? Jawabannya, semua orang, mulai dari petani muda, pelajar, bahkan urban farmer yang nanam hidroponik di rooftop, bisa pakai sistem otomatis. Jadi, kalau kamu nonton video ini dan mikir, wah, kayaknya ini bukan buat saya petani biasa. Stop, justru ini saatnya kamu mulai pelan-pelan. Karena semakin cepat kita adaptasi, semakin besar peluang untuk panen lebih baik, kerja lebih ringan, dan hidup lebih sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa sih manfaat nyata dari smart farming? Emang ngaruh segitunya? Smart farming itu bukan sekedar keren, tapi benar-benar ngubah cara kita bertani. Menurut Food and Agriculture Organization, penggunaan teknologi smart farming bisa ningkatin efisiensi hasil panen hingga 30% dan nurunin pemakaian air sampai 25%. Dan itu bukan angka asal.
tapi hasil studi dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Dengan bantuan sensor kelembapan tanah misalnya, kita bisa tahu kapan waktu paling pas buat nyiram. Nggak perlu lagi nebak-nebak. Bahkan irigasi otomatis berbasis IoT udah dipakai sama petani di Bojonegoro. Dan terbukti bisa ngirit air lebih dari 40%. Dari sisi tenaga kerja juga banyak perubahan. Dulu butuh 5 orang buat nyemprot pestisida secara manual. Sekarang bisa pakai drone sprayer yang jauh lebih cepat dan efisien. 1 orang cukup buat ngatur semuanya lewat aplikasi. Nah, ini yang jarang dibahas. Smart farming bisa nurunin emisi karbon dari pertanian. Kalau dulu pemupukan dilakukan terus-menerus tanpa data, sekarang bisa lebih tepat dosis, tepat waktu, dan tepat lokasi. Bahkan penggunaan sensor NPK tanah bisa bantu petani ngurangin penggunaan pupuk kimia sampai 35%. Artinya, tanah tetap sehat, air tanah nggak tercemar, dan hasil panen tetap optimal. Semua ini jadi investasi jangka panjang buat ketahanan pangan. Bayangin sebuah timeline. Lahan yang terawat, panen yang konsisten, pendapatan petani meningkat, bahkan sampai ekspor pun bertambah. Di tengah perubahan iklim, pertanian kita nggak bisa lagi jalan dengan cara yang sama kayak dulu. Smart farming bikin kita bisa respon cepat terhadap cuaca ekstrim, serangan hama, atau perubahan musim tanam. Dan yang paling penting, ini semua bukan buat sekarang doang, tapi buat generasi berikutnya. Bayangin, kalau anak-anak petani sekarang bisa tumbuh dengan teknologi yang ramah lingkungan, lebih produktif dan lebih sejahtera. That's not just innovation, that's transformation. Oke, kita udah bahas manfaatnya. Sekarang waktunya kita ngulik. Apa aja sih teknologi yang bikin pertanian jadi smart dan gimana sebenarnya cara kerjanya? Yang pertama, kita bahas artificial intelligence alias AI dan machine learning. Di smart farming tuh kerjanya kayak otak tambahan buat petani. Bayangin, ada sistem yang bisa identifikasi penyakit tanaman cuma dari foto daun, terus langsung ngasih tahu jenis penyakitnya dan cara penanganannya. Bahkan sekarang udah ada banyak aplikasi yang bisa bantu petani mendiagnosa penyakit cuma lewat HP. Menurut Journal of Agricultural Informatics tahun 2022, AI bisa ningkatin ketepatan diagnosis penyakit tanaman sampai 91% dibandingkan observasi manual. Jadi ya, ini bukan cuma teknologi canggih, tapi solusi nyata buat para petani. Yang kedua, Internet of Things atau IoT dan sensor. IoT ini semacam jembatan antara dunia nyata dan data. Sensor-sensor yang ditancapkan ke tanah bisa ngirim data real-time soal kelembapan, suhu, kadar hara, sampai pH tanah. Dari data itu, petani bisa ambil keputusan yang jauh lebih akurat. Kapan nyiram, kapan memupuk, kapan panen. Semua serba berbasis data, bukan feeling lagi. Contohnya, sekarang udah ada sistem yang bisa nyalain irigasi otomatis ketika kelembapan tanah turun di bawah ambang batas. Petani tinggal pantau notifikasi lewat HP. Simple, hemat waktu, dan pastinya hemat air. Teknologi ketiga, yang paling visual dan kece, drone dan citra satelit. Drone sekarang udah dipakai buat berbagai hal, mulai dari penyemprotan pestisida, pemetaan lahan, sampai monitoring pertumbuhan tanaman. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2023, pemanfaatan drone sprayer bisa nurunin biaya tenaga kerja sampai 40% dan ningkatin akurasi penyemprotan hingga 85%. Jadi, bukan cuma keren, tapi emang efisien dan terbukti efektif. Terakhir, yang gak kalah penting yaitu software manajemen pertanian. Sekarang udah banyak aplikasi lokal yang jadi sahabat petani digital, kayak Rits Bertani, Agriaku, dan Agromaret. Aplikasi-aplikasi ini bantu banget buat mencatat jadwal tanam, prediksi cuaca, peringatan serangan hama, perhitungan biaya produksi, pembelian kebutuhan lahan, hingga penjualan hasil produksi lahan. Semua data langsung tampil di layar, lengkap sama prediksi panen dan potensi harga pasar yang memudahkan bagi petani dalam memanajemen usaha pertaniannya. Kalau semua teknologi tadi digabung, maka kita bisa punya sistem pertanian yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Dan ingat, teknologi bukan buat gantiin petani, tapi justru ngebantu petani buat kerja lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah, setelah tahu semua keunggulan dan teknologi smart farming, mungkin kamu mikir, wah keren sih, tapi bisa nggak ya aku mulai dari nol? Aku kan bukan jurusan IT atau petani yang punya modal gede. Tenang. Jawabannya, kamu bisa. Mulai dari kecil, mulai dari sekarang.
Smart farming itu bukan soal punya lahan luas atau alat yang mahal, tapi soal cara kita berpikir, bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan data. Bukan sekedar insting atau kebiasaan kuno yang turun-temurun. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya, pakai aplikasi cuaca pertanian buat tahu kapan waktu terbaik nanam. Atau mulai mencatat aktivitas pertanian harian di Google Sheet. Bahkan kamu bisa pasang sensor kelembapan tanah murah seharga 100 ribuan yang bisa kamu beli di marketplace buat belajar monitoring lahan kamu sendiri. Dari situ, kamu akan paham polanya. Mulai dari teknologi termurah dulu, semua langkah kecil ini pelan-pelan akan jadi sistem yang membentuk cara bertani kamu jadi lebih pintar. Dan jangan takut belajar. Sekarang ini banyak banget tutorial gratis di YouTube, komunitas tani digital, bahkan pelatihan dari Kementerian Pertanian, startup agritech, atau organisasi internasional kayak GIS dan FAO. Ilmu itu terbuka luas, asal kamu mau buka diri. Petani di masa depan bukanlah petani yang paling kuat fisiknya, tapi yang paling cepat adaptasi dengan teknologi. Teknologi itu bukan solusi instan, tapi alat bantu yang akan sangat berharga kalau kita tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Dan ingat, kamu nggak harus jalan sendiri. Smart farming itu juga soal kolaborasi dan komunitas. Gabung ke komunitas petani digital di Telegram Facebook Group, atau grup lokal di daerah kamu. Ikut webinar, diskusi, pelatihan-pelatihan gratis. Dari sana kamu bisa saling belajar, berbagi pengalaman, bahkan bikin proyek bareng. Dan yang terakhir, jangan takut gagal. Karena teknologi itu hanya alat, tapi semangat kamu sebagai petani, sebagai pelaku perubahan di lapangan, itulah kuncinya. Di dunia yang terus berubah dan semakin penuh tantangan, satu hal yang pasti, pertanian nggak bisa lagi jalan sendirian. Kita butuh data, kita butuh teknologi, tapi yang paling penting, kita butuh petani-petani yang berani berpikir beda, yang nggak takut mencoba hal baru, yang tahu bahwa masa depan itu bukan sekadar ditungguin, tapi dibangun dari sekarang. Dan kalau kamu masih ragu buat mulai smart farming, ingat ini baik-baik. Kamu nggak harus hebat dulu buat mulai, tapi kamu harus mulai dulu buat jadi hebat. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dari yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu. Dunia butuh petani masa depan. Petani yang nggak cuma ngerti menanam, tapi juga ngerti data, yang bisa berdialog dengan alam dan teknologi sekaligus. Dan siapa tahu, petani itu adalah kamu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan konten pertanian lainnya. Stay curious and keep growing. Bye!